Tapi di dalam social trading itu biasanya lebih ke arah seperti copy trade dan juga sinyal. Risk management itu dilakukan sebelum kita memulai trading, dan money management itu dilakukan pada saat kita melakukan trading. Pada saat kita menerapkan risk reward ratio yang tinggi gitu, risknya rendah, rewardnya tinggi, rata-rata win rate-nya itu menurun. Oke, jadi ini bukan typo, emang diversifikasi. Jadi diversifikasi itu artinya dibagi-bagi. Jadi kita jangan ikutin pepatah lama gitu. Jangan menyimpan telur di satu keranjang saja, karena pada saat keranjang itu jatuh, telurnya habis semua gitu. Tapi kita bedakan keranjangnya, jadi kita diver, jadi kita bagi-bagi, kita pisahkan investasi kita. Jadi jangan hanya di satu tempat saja. Kita meskipun kita trading manual gitu, tidak ada salahnya kita ikutan social trade untuk copy trading dari trader yang lain, selama trader itu memiliki track record yang bagus. Track record yang bagus itu ya sudah pasti profit konsisten. Jadi dan kita analisa juga dia menggunakan satu trading strategi yang sama atau berbeda-beda. Usahakan satu trading strategi tapi profit konsisten gitu. Jadi pada saat itu kita bisa yakin jika trader tersebut memiliki trading edge yang baik. Oke, jadi kalau yang ini mengikuti tren pasar ini, jadi tidak hanya di social trading ya, sebenarnya trading manual, trading yang kita lakukan sehari-hari juga sudah pasti harus mengikuti tren pasar. Bagaimana kita mencari atau memfilter trader-trader yang menyediakan jasa untuk kita copy tradingnya. Jadi kita cari apakah mereka mengikuti pasar atau tidak, karena ya pada saat kita bertemu dengan trader yang istilahnya nyeleneh, tidak mengikuti pasar, siap-siap pada saat harus cut loss itu biasanya cukup dalam, atau mungkin kita harus siap-siap menyiapkan dana cadangan untuk top up gitu, karena kita tidak tahu pada saat sedang open posisi dan si trader tersebut melakukan top up, pada saat plotting dia selamat, tapi kita sudah MC duluan, tapi dia berbalik arah harganya dan dia profit, tapi kita MC gitu. Dan itu sering kejadian gitu di social trade. Jadi bukan 1-2 kali atau 1-2 orang gitu yang mengalami seperti itu. Sudah banyak sekali gitu. Jadi terutama orang yang menerapkan swing gitu dengan lot yang tinggi. Coba bukan lot yang tinggi tapi kadang-kadang yang subscribernya itu yang ingin cepat untung tapi tidak mau mengeluarkan dana yang sebesar dengan si trader profesional tersebut. Jadi lotnya itu dikalikan gitu. Jadi ada software untuk memperbesar lot. Jadi ada expert advisor untuk memperbesar lot dari copy trade, itu ada, dan itu sering digunakan oleh orang-orang yang mengcopy trader profesional untuk mereka gitu. Dan yang jadi masalah adalah pada saat mereka plotting gitu, mereka bisa top up, menambah dana supaya ketahanan dana mereka terjaga sampai terjadi reversal dan mereka bisa closing dengan keadaan profit. Tapi kita yang tidak memiliki dana cadangan untuk didepokkan gitu, untuk top up balance kita tidak top up, tapi dia top up, akhirnya kita MC. Tapi yang trader profesional tersebut bertahan dan akhirnya harga reversal dan di closing dengan keadaan profit. Itu banyak terjadi. Jadi maka dari itu kita lebih sarankan untuk
memilih trader yang gaya tradingnya itu mengikuti tren pasar daripada yang counter trend. Oke, jadi menggunakan analisa teknik dalam social trading. Jadi social trading sudah kita tahu ya. Jadi untuk technical analysis di platform social trading itu seperti TradingView itu sering banyak orang yang sharing analisa teknikal mereka gitu. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai referensi gitu. Jadi tapi lebih tekankan itu sebagai influence gitu. Jadi cuma masukan gitu. Jadi bukan jadikan analisa mereka sebagai patokan untuk kita entry gitu, tapi lebih ke influence saja gitu. Jadi untuk pengaruh saja agar kita double check dengan analisa kita. Jadi ini bukan yang semacam copy trade atau apa ya, atau ya pump atau mam gitu, tapi ini biasanya ada di platform diskusi seperti platform TradingView dan platform diskusi. Jadi di sana biasanya sering ada trader yang sharing analisa mereka, dan kita bisa gunakan itu sebagai influence atau pengaruh kepada kita, atau masukan untuk kita double check juga dengan analisa yang sudah kita lakukan. Apakah analisa kita memiliki loophole atau tidak? Jadi ada faktor-faktor yang terlewat atau tidak gitu. Misalkan kita sudah analisa, oh ada change of character di time frame H1, ternyata ada yang lain yang posting ternyata H1 itu tidak ada change of character sama sekali, itu hanya minor market structure. Jadi kita bisa lebih aware gitu, oh ternyata analisa kita tidak relevan gitu, tidak sesuai, karena ternyata ya, jadi hal-hal yang kita luput untuk kita analisa kita bisa dapatkan di social trading, di social trade, khususnya platform yang menyediakan atau memfasilitasi untuk membernya sharing analisa mereka. Dan sekarang tentu saja fundamental, ini seperti berpasangan, ada technical pasti ada fundamental. Jadi analisa fundamental dalam social trading, jadi di social trading biasanya juga ada yang men-share news, atau mungkin bukan news tapi berita yang sebenarnya gitu. Jadi bukan, soalnya di trading kita sering menyebut data ekonomi sebagai news gitu, tapi yang dimaksud news di sini adalah berita. Jadi berita ekonomi, misalkan keputusan OPEC, keputusan Rusia dan Saudi Arabia untuk mengkat pasokan minyak, keputusan Joe Biden ingin mendamaikan Hamas dan juga Israel dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi tersebut di dalam sosial media dibanding dengan media-media penyedia artikel seperti website-website yang memberikan artikel tentang finansial, trading dan juga investasi. Kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi fundamental dari berita-berita seperti itu di dalam sosial media. Lebih cepat daripada artikel, laporan keuangan dan juga neraca perusahaan sama. Kita bisa lebih cepat mendapatkan informasi-informasi tersebut di sosial media. Oke, yang selanjutnya adalah mengelola emosi dan psikologi. Balik lagi ya, emosi dan psikologi itu mungkin jadi faktor penentu untuk kita bisa exit dalam keadaan profit atau loss. Kenapa seperti itu? Karena meskipun kita sudah mendapatkan atau memiliki trading strategi, terkadang kita
tidak mampu untuk mengikuti trading strategi tersebut dan kita exit sebelum waktunya, karena kita melihat floating yang sudah terlalu lama atau mungkin istilahnya profit yang sedang profit tapi tidak terjemput level take profitnya, jadi kita cut manual. Jadi psikologi tersebut yang membuat trader itu terkadang tidak konsisten untuk tradingnya. Dan pada saat kita masuk ke social trading, khususnya copy trade gitu, atau PAM atau MAM, kita bisa terhindar dari psikologi trading tersebut gitu, karena kita balik lagi gitu. Karena kenapa? Mungkin ada yang pernah bilang gitu, kalau kita jalan malam-malam sendirian kita takut, tapi kalau kita jalannya berdua malam-malam, seenggaknya takutnya hilang setengah gitu. Di social trade juga sama gitu. Pada saat kita entry cuma sendirian gitu, entry di depan laptop, entry cetek gitu, kita takut gitu, ini kejemput apa enggak nih take profitnya gitu. Tapi begitu kita ikut dengan social trade dengan trader yang lebih senior, kita ada sedikit, paling tidak rasa takut kita sedikit hilang gitu. Oh iya, jadi bukan saya doang yang nunggu di level tersebut untuk take profit gitu. Bahkan yang lebih senior juga menunggu sampai harganya sampai ke situ. Jadi itu yang menentukan emosi dan psikologi kita. Yang selanjutnya, menjaga disiplin dalam social trading. Tentu saja untuk agar kita bisa profit, baik itu di trading secara mandiri maupun social trading, kita tetap harus menganalisa pasar. Jadi meskipun trader senior yang kita follow, yang kita subscribe itu sudah menganalisa pasar untuk kita tetap harus menganalisa pasar kita sendiri. Jadi istilahnya double check. Jadi antara analisa kita dengan analisa si senior itu sama atau tidak gitu. Jika terjadi perbedaan gitu, di mana perbedaannya dan kenapa bisa berbeda. Di situ kita bisa tahu gitu untuk probability-nya. Sebenarnya yang benar itu kita harus entry di mana, buy atau sell. Oke, rencana investasi sama, jadi sama seperti analisa. Jadi kita harus menganalisa sendiri, punya trading plan sendiri, manajemen risiko sendiri, dan tentu saja menjaga emosi kita. Jadi meskipun itu semua sudah dilakukan oleh senior trader yang kita follow atau subscribe tadi, kita tetap harus melakukan itu semua. Intinya adalah double check gitu. Jadi kita pada saat kita menganalisis dan membuat trading plan serta menggunakan manajemen risiko, hasilnya adalah A gitu, tapi ternyata si yang kita subscribe itu B gitu. Jadi kita ada pilihan gitu, kita akan ikut dia atau ikut kita sendiri atau tidak sama sekali, jadi kita tidak entry. Jadi seperti itu. Beda lagi jika kita analisanya trading plan dan juga resiko A, ternyata si senior yang kita subscribe juga bilang A gitu. Itu lebih memberikan percaya diri jika analisa kita sudah benar. Trading journal itu tetap harus ada meskipun kita ikut PAM, MAM atau copy trade. Kita jangan malas untuk menjurnal trading kita, karena dari situ kita bisa tahu kita profit atau loss, dan juga ROI, return of investment. Jadi kita bisa tahu kapan kita akan balik modal. Oke, jadi ini mungkin salah satu kelebihan gitu dari social trade. Kita sudah difasilitasi oleh si penyedia platform untuk fitur analis dan juga fitur laporan. Jadi kita tidak usah capek-capek menyalin hasil trade kita ke file Excel atau mungkin
catatan tangan di buku. Oke, karena saya pernah gitu bikin jurnal pakai buku, ditulis pakai pulpen. Dan di platform yang disediakan oleh baik itu broker ataupun pihak ketiga, biasanya mereka sudah menyediakan fitur untuk analisis ya. Jadi analisisnya bukan analisis fundamental teknikal, tapi analisa dari hasil trading kita dan juga laporannya. Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi tentang social trading, membahas semuanya mulai dari apa itu social trading, seperti apa social trading, dan juga harus bagaimana kita menggunakan social trading tersebut untuk kepentingan kita. Semoga pengetahuan ini membantu teman-teman gitu, terutama untuk menambah wawasan dan juga mungkin menjadi opportunity buat teman-teman yang bisa lebih paham. Ternyata di dunia trading itu kita bukan hanya bisa dapat untung, bisa dapat uang bukan dari trading doang, tapi dengan meng-follow atau meng-subscribe trader senior, kita bisa juga mengikuti gaya trading mereka dan bisa kita implementasikan ke akun kita sendiri supaya kita bisa dapat cuan sesuai dengan trader senior yang kita follow tadi. Oke, karena mungkin sudah waktunya kita pulang juga dan materi juga sudah habis, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di edukasi internal kita kali ini. Semoga ilmu ini bisa membantu, dan saya Hendrik Susanto undur diri. Terima kasih banyak.